Good morning kids, bertemu lagi dengan Mister. Di sini Mister akan membahas tentang penanganan luka dan cedera. Nah, di minggu kemarin Mister sudah membahas tentang eh, cedera. Nah, sekarang Mister akan membahas tentang luka. Luka dibagi menjadi dua jenis, yakni luka tertutup dan luka terbuka. Setiap jenis luka membutuhkan penanganan yang berbeda. Jenis luka dan cara penanganannya itu seperti ini. Luka tertutup adalah luka akibat benturan dengan kondisi kulit tetap utuh. Namun, di bawah jaringan kulit terjadi kerusakan. Ya kan? Luka tertutup itu biasanya adalah memar. Nah, memar sendiri ada dua jenis, yaitu luka dengan kerusakan jaringan di bawah kulit. Biasanya apabila dilihat dari luar hanya tampak berupa benjolan atau pembengkakan. Nah, biasanya itu kalau kalian jatuh, ya kan, jatuh main bola atau jatuh ngapain, itu kaki memar. Biasanya warnanya merah, kalau nggak gitu biru, ya kan, itu memar. Nah, itu namanya luka tertutup. Nah, yang berikutnya, luka dengan kerusakan jaringan di bawah kulit disertai pendarahan di bawah kulit. Biasanya apabila dilihat dari luar, luka akan tampak kebiruan dan di bagian yang luka. Nah, yang tadi kita bahas ya, itu biasanya terjadi di bawah kulit. Jadi dia itu darah yang tidak keluar. Jadi darahnya di dalam kulit. Seperti itu. Itu namanya memar. Luka tertutup dapat ditangani dengan cara sebagai berikut. Pada bagian yang terluka tertutup, kompreslah dengan menggunakan es atau sesuatu yang dingin. Manfaat penggunaan es atau sesuatu yang dingin adalah dapat mengurangi pembengkakan serta rasa sakit pada bagian yang terluka. Nah, kalau kalian melihat atau kalian jatuh atau teman-teman kalian jatuh, kalau teman-teman kalian nggak tahu, tapi kamu tahu, kamu bisa mengarahkan atau menyarankan ke teman-teman kalian. Contoh, anak A dia jatuh saat main bola. Jatuhnya tidak berdarah, tapi kulitnya itu mengeluar kulitnya itu berwarna biru, ya kan? Biasanya itu memar, namanya kan memar ya. Nah, kalian itu bisa menyarankan untuk mengompresnya dengan es batu, ya. Tempelkan kain dingin atau es yang dibalut pada bagian cedera selama 20 menit 3 kali sehari dalam 24 jam pertama. Jadi, eh, cara penanganannya adalah saat kalian punya es batu, ya kan, kalian balut dengan kain, ya kan, kain yang lembut. Setelah kain balut dengan kain, tempelkan di lukanya itu selama 20 menit, ya kan. Lakukan 3 kali dalam 24 jam. Nah, seperti itu ya. Itu untuk cara penanganan luka yang tertutup. Luka terbuka, berikutnya ya. Luka terbuka ini adalah luka yang menyebabkan kulit atau jaringan di bawah kulit mengalami kerusakan karena terkena benda tajam seperti pecahan kaca, gesekan atau benturan keras akibat kecelakaan. Tindakan penanganan untuk jenis luka terbuka adalah dengan berupaya secepatnya menghentikan pendarahan pada bagian yang terluka. Hal itu bisa dilakukan dengan menahan dan menutup luka memakai kain perban. Mengingat jenis luka terbuka beragam jenisnya, nah Mister akan sebutkan beberapa macam luka terbuka itu di slide yang satu ini. Nah, penanganan dan pencegahan pada luka terbuka. Luka pada jaringan kulit, yaitu luka lecet, luka memar, luka iris, luka robek, atau luka bakar. Oke, luka lecet. Luka lecet adalah jenis luka yang terjadi apabila permukaan kulit terkelupas akibat gesekan benda keras dan kasar. Contoh luka pada kaki akibat menggunakan sepatu yang sempit. Nah, biasanya kalau kamu menggunakan sepatu sempit, kamu berjalan cukup lama atau lari-lari, itu akan jari kamu biasanya itu akan lecet karena
pergesekan antara benda yang keras gitu, atau yang kasar. Makanya biasanya kaki kamu kan mengalami ngelupas di situnya karena lecet memakai sepatu yang sempit. Menangani luka lecet, nih caranya seperti ini. Bersihkan luka dengan air dan obat antiseptik. Tutup luka dengan kasa steril yang kering dan plester atau balut. Nah, jika luka sangat luas, lakukan desinfeksi dan rujuk ke dokter untuk mendapatkan suntikan tetanus bila diperlukan. Nah, jika lukanya itu terlalu parah, kamu itu tidak bisa membuat pertolongan pertama. Jadi kamu langsung ke dokter, ya kan? Bisa pertolongan pertama hanya beberapa jam aja, tapi untuk seterusnya kamu harus ke dokter untuk konsultasi supaya lebih jelas. Balutan luka diganti setiap hari sampai luka sembuh. Jadi setiap hari itu kalian tuh harus mengganti balutannya. Kenapa? Supaya steril dan supaya bersih. Karena kan kita tidak tahu di luar itu akan seperti apa kotornya, gitu kan? Luka lecet yang kecil cukup dicuci dan diolesi mercurochrome. Ada larutan betadine dan bila perlu diplester dengan Tensoplast, ada jenisnya atau Hansaplast gitu. Biasanya kita menggunakan Hansaplast, itu boleh. Nah, luka memar. Luka memar dapat terjadi akibat pukulan dari benda tumpul yang mengakibatkan terjadinya kerusakan di bawah jaringan kulit tanpa ada kerusakan yang berarti di permukaan kulit tersebut. Memar ditandai dengan kulit yang membiru dan membengkak. Luka memar dapat terjadi akibat pukulan dari benda tumpul yang mengakibatkan, ini udah tadi ya. Oke, udah. Menangani luka memar, jaringan kulit yang memar dikompres dengan es atau air dingin. Dan jika perlu diberikan balutan penekan. Nah, ini sama kayak tadi ya. Yang luka yang tertutup ini luka memar ya. Jadi, jaringan kulit yang memar dikompres dengan es atau air dingin, dan jika perlu diberikan balutan penekan. Jadi saat dikompres itu tekan pelan-pelan sambil dikasih es batu tadi itu ya. Biasanya pembekakan akibat luka memar ini bisa disusutkan dengan salep Lysonil atau jenisnya. Nah, setelah kalian kompres selama 20 menit ya, setelah itu kan ada airnya kan, karena air dari es batu itu kan. Setelah itu bersihkan airnya 5 menit. Setelah bersih, kasih salep Lysonil atau jenisnya supaya memarnya itu supaya cepat hilang. Luka iris. Nah, ini luka iris adalah luka yang ditimbulkan dari benda yang memiliki tepi yang tajam. Contoh pisau, silet atau semacamnya itu yang tajam ya. Luka iris ditandai dengan bentuk luka yang memanjang. Nah, Mister sengaja tidak melihatkan gambarnya, takutnya kalian takut atau gimana. Makanya Mister cuma melihatkan sebatas slide tulisan aja, ya. Nah, biasanya kalau luka iris itu ditandai dengan bentuk luka yang memanjang, kegores gitu loh ya, luka yang kegores. Nah, itu luka iris. Menangani luka iris pendek dan dangkal. Tuh. Ada kan yang luka itu sampai dalam banget tuh. Dalam banget itu berarti kita susah untuk menangani P3K. Pertolongan pertamanya susah. Alangkah lebih baiknya kamu untuk dirujuk langsung ke dokter atau ke rumah sakit terdekat supaya untuk dijahit biasanya kalau lukanya dalam ya. Tapi kalau luka yang pendek, yang dangkal, terus lukanya irisnya terlalu pendek, biasanya menggunakan Hansaplast atau Tensoplast. Nah, sebelum menggunakan Tensoplast, nih, dengan terlebih dahulu luka dibersihkan dengan air dan antiseptik. Jadi takutnya kan benda yang kalian itu, contohnya ini ya, tergores kena silet contohnya, kesilet. Nah, saat kesilet, tangan kamu kesilet contohnya nih, tangan si A kesilet, otomatis kan kegores kan tangannya kan, ya kan, dengan luka iris yang pendek dan dangkal, gak terlalu dalam. Nah,
jangan langsung dikasih Hansaplast. Kenapa? Karena siletnya itu kan kita nggak tahu itu steril atau tidak, ya kan? Kebanyakan silet yang kita gunakan itu biasanya silet yang tidak steril. Karena apa? Karena biasanya kita menggunakan meraut pensil gitu kan. Ya, otomatis kan itu silet bukan silet yang steril. Otomatis saat mengenai kulit kita, kalau kita langsung membalut dengan Hansaplast, yang ada kulit kita dan luka kita mengalami infeksi. Nah, makanya kenapa sebelum kita membalut luka itu dengan Hansaplast, kita harus menggunakan air untuk membersihkan atau antiseptik dulu. Setelah itu sudah, baru kita pakai Hansaplast supaya tidak terkena infeksi. Nah, luka sobek. Luka robek adalah luka terbuka yang ditimbulkan oleh goresan benda yang tidak terlalu tajam. Tepi luka berbentuk garis yang tidak teratur, dan jaringan kulit di sekitar luka ikut mengalami kerusakan. Nah, biasanya luka sobek ini kita mengalaminya saat ini. Anak A lagi berlari di rooftop. Ya. Saat dia berlari, tanpa disengaja, anak A tersandung kaki anak B. Ya kan? Akhirnya anak A jatuh sekitar jatuh akhirnya terseret sampai 5 meter contohnya. Ya kan karena dia larinya cukup kencang kan, lari cukup kencang, akhirnya kakinya tersandung dengan kakinya anak B. Nah, akhirnya dia terjatuh dan terseret sekitar 5 meter. Nah, otomatis lututnya dia mengalami yang namanya sobek. Ya kan, sobek. Ya. Nah, saat mengalami sobek, itu tepi-tepinya itu berbentuk garis-garis biasanya yang tidak teratur. Nah, itu jaringan kulitnya itu mengalami kerusakan juga. Nah, itu biasanya yang namanya luka sobek, ya. Nah, ini cara menanganinya. Cara menangani luka sobek. Luka robek pada umumnya memerlukan jahitan. Oleh karena itu, tindakan pertama adalah melakukan desinfeksi, kemudian luka ditutup dengan Sofratul atau kasa steril, kemudian dirujuk ke rumah sakit. Biasanya seperti itu. Nah, biasanya itu kalau kita jatuh, ya kan, akhirnya dia tuh terlalu parah banget. Nah, kita itu ditutup dengan kasa dulu, baru kita bawa ke rumah sakit untuk dijahit. Biasanya seperti itu. Kalau lukanya sangat parah. Lalu balutan diberikan bersifat menekan. Nah, jadi cara membalut luka sobek itu tidak bisa hanya sekedar membalut, tapi membalutnya harus menekan. Supaya apa? Supaya darahnya tidak terus keluar. Nah, makanya pada saat luka sobek itu balutannya harus tekan. Kalau tidak ditekan, nantinya darahnya itu akan terusan mengalir. Nah, nantinya bakal kita kehabisan darah gitu loh, ya. Oke, setelah itu kalian bisa bawa ke rumah sakit untuk dijahit dan ditangani oleh dokter. Nah, ini luka bakar. Luka bakar adalah luka akibat terbakarnya sebagian kecil atau juga hampir keseluruhan bagian tubuh. Penyebab terbakarnya bagian tubuh dapat diakibatkan oleh perubahan suhu, zat kimia, atau ledakan listrik. Jika luka bakar tidak dapat ditangani, akan mengakibatkan fatal bagi tubuh. Nah, ini luka bakar itu sangatlah fatal ya, karena kan bisa merusak jaringan tubuh kita gitu loh. Ya. Biasanya itu perubahan suhu, zat kimia, atau ledakan listrik itu bisa mengalami luka bakar. Ya, paham ya? Nah, cara penanganan luka bakar. Siram bagian luka bakar dengan air yang mengucur selama 10 menit. Nah, jadi saat kalian tuh kena luka bakar, contoh nih ya, orang A terkena luka bakar, ya, akhirnya tangannya itu terkena luka bakar karena kena apa itu listrik atau gimana atau yang lain sebagainya, ya.
Nah, cara penanganannya adalah siram bagian luka bakar dengan air yang mengucur selama 10 menit. Setelah itu disiram, beri dilap dulu ya tangannya ya, jangan langsung dibeli obat. Dilap, dibersihkan dulu, dikeringkan. Berikan obat luka bakar, tutup luka bakar dengan kain yang tidak berserat, ya kan, kain yang lembut supaya luka bakar itu bisa terobati, ya, kain yang lembut. Lalu yang ketiga, kalau mungkin jika lukanya parah, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat. Jadi kalau lukanya parah itu Mister Mister sarankan untuk bawa ke rumah sakit terdekat supaya bisa ditangani oleh dokter atau rumah sakit supaya bisa cepat ditangani dan cepat sembuhnya. Takutnya kalau hanya dibatasi dengan pertolongan pertama dan tidak dibawa ke rumah sakit akan mengakibatkan infeksi. Ya, oke. Berikutnya, pembalut luka. Tentunya timbul pertanyaan, apakah pembalut luka ini penting? Tuh. Ya, karena pembalut ini berfungsi membantu mengendalikan peredaran. Oh, sorry, pendarahan. Nah, mempertahankan penutup luka pada tepatnya dan menjadi penopang bagian tubuh yang cedera. Ada 4 jenis pembalut luka yang harus teman-teman ketahui, yaitu yang pertama, pembalut pita atau pembalut gulung, pembalut segitiga atau mitela, pembalut tabung atau tubuler, atau yang keempat, pembalut penekan. Ya. Langkah-langkah membalut luka. Nih caranya gini. Hentikan dahulu pendarahan. Jika sudah berhenti, barulah pasang pembalut. Pembalutan dapat langsung dilakukan jika menggunakan pembalut penekan jenis 4, yang sekaligus bisa menghentikan pendarahan. Yang tadi itu yang balutnya harus tekan, ya. Usahakan dalam membalut luka korban untuk tidak terlalu kencang ataupun longgar. Nah, jadi kalau membalut luka itu jangan terlalu kencang banget, jangan terlalu longgar banget. Jadi sedang aja gitu loh. Supaya tidak sakit juga dan darahnya pun juga nggak keluar terlalu banyak gitu. Berikutnya, rapikan ujung pembalut dan jangan sampai ujung sisanya terurai. Nah, ujungnya itu kalau bisa dirapikan. Jadi balutnya itu rapi, ya rapi. Jadi kalau bisa jangan sampai yang namanya terurai. Kalau terurai takutnya nanti dia malah lepas lagi gitu loh, ya. Dia harus rapi. Bila mendapati korban dengan luka yang kecil, sebaiknya daerah yang dibalut lebih lebar atau besar. Hal ini untuk menambah luasnya permukaan yang mengalami tekanan, sehingga mencegah terjadinya kerusakan jaringan. Jadi, contoh nih, lukanya kecil sekitar 1 meter atau setengah sentimeter atau berapa. 1 meter kan terlalu tinggi banget ya, terlalu banyak banget. 2 milimeter lah, kecil banget lah, lukanya itu kecil. Ya. Nah, kalau bisa, balutnya itu lebih besar daripada lukanya. Ya kan? Supaya eh, menambah mencegah terjadinya kerusakan jaringan. Jadi supaya tidak terjadi kerusakan jaringan. Jadi lukanya kecil, balutnya itu harus lebih besar kalau cara membalutnya, ya kan? Karena supaya untuk menghindari kerusakan jaringan. Oke, paham ya? Oke. Jangan sampai pembalutan ini menutupi ujung jari. Bagian ini dapat menjadi petunjuk jika pembalut terlalu kuat. Bila ujung jari pucat, artinya pembalutan terlalu kuat dan harus diperbaiki. Nah, biasanya kalau ujung jari, nih kan kalian coba lihat, ujung jari kalian kan warnanya kemerahan ya kalau nggak salah ya. Ya kan warnanya kayak gini lah. Nah, saat kalian balut luka itu terlalu kuat, ya kan terlalu kuat, otomatis warnanya ujung jari kalian itu pucat, ya kan? Saat warnanya pucat, berarti kan kalian balutnya tidak benar, balutnya salah, ya.
nantinya saat kalian balutnya terlalu kuat, nantinya kalian akan memberhentikan yang namanya peredaran darah itu, ya. Nanti malah sakitnya malah kemana-mana, bukan luka aja yang sakit, tapi seluruh tubuh kalian sakit nantinya. Paham ya? Jadi kalau ciri-cirinya, kalau kalian balutnya terlalu kuat, berarti ujung jari kalian itu mengalami pucat. Ya, kalau saat pucat itu berarti ulangin lagi balutnya supaya kalian tahu kalau ini lukanya pembalutannya udah pas, ya. Nggak terlalu kuat, juga nggak terlalu longgar, ya seperti itu. Hmm. Khusus untuk luka terbuka pada alat gerak, pembalutan harus dilakukan dari distal ke proksimal arah jantung. Nah, seperti itu. Lakukan pembalutan dalam posisi yang diinginkan. Misalnya, untuk pembalutan sendi, jangan berusaha menekuk sendi bila dibalut dengan keadaan lurus. Berarti nggak boleh lurus, harus eh nggak boleh menekuk sendinya, harus lurus, gitu loh ya. Oke, teknik pembalutan seperti ini. Coba ya, tuh. Ini contoh dari kiri dulu ya, yang shooting skill ini. Ini pembalutan ya untuk apa ini? Kepala ya. Nah, ini untuk sebelahnya ini untuk tangan, ya kan? Sebelah kiri untuk tangan. Terus yang ini untuk ujung jari, yang ketiga, ya kan? Terus yang ini untuk luka pada tangan juga, lengan tangan ini ya. Lengan tangan. Terus yang sebelah kanan, yang pertama itu untuk kepala. Jadi cara pembalutannya seperti itu. Oke, nah, pembalut mitela merupakan bahan pembalut yang terbuat dari kain dan dapat dilipat di beberapa ukuran. Panjang kaki sekitar 50-100 cm, umumnya ada di dalam kotak P3K atau dalam seragam pramuka. Oh, gitu. Kemeriahan Imlek tentu nggak lengkap kalau nggak ada kumpul keluarga dan pastinya hidangan khas Imlek. Ada saatnya di tengah keseruan dan kedesakan mempersiapkan hidangan, kita ceroboh dan menyebabkan jari kita teriris. Pada akhirnya, kita akan panik dan meminta pertolongan. Lalu, apa sih yang harus dilakukan untuk mengatasinya? Pertama, bersihkan luka menggunakan air mengalir, lalu tekan luka bukan dengan kapas, tetapi menggunakan kasa ataupun kain yang bersih. Lalu, tinggal tutup menggunakan plester. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Nah, oke. Terima kasih. Kalian sudah melihat video yang Mister berikan. Kalau misalkan ada yang tanyakan, kalau misalkan ada yang tidak tahu, kalian bisa menanyakan ke Mister. Jadi, itu tadi cara penanganan luka, ya kan, luka tertutup dan luka yang terbuka. Nah, seperti itu cara penanganannya dan macam-macam lukanya. Oke, Mister harap kalian bisa paham dan Mister harap kalian bisa mengerti. Kalau tidak mengerti, kalian bisa tanyakan ke Mister melalui chat yang di Google Classroom. Oke, pesan Mister tidak bosan-bosan mengingatkan kalian, jangan lupa berjemur di pagi hari, terus jaga kesehatannya, jangan makan makanan yang jorok, selalu ingat jangan keluar-keluar rumah, dan Mister ucapkan sampai jumpa.